Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bismillah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوى العارف من جودك كرامك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ikhwani fillah rahimahullah ta'ala, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah. Saat ini kita masuki tanggal 28 bulan Sya'ban. Insyaallah dengan kondisi yang seperti ini kita berdoa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita untuk memasuki bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 1441. Entah besok ataupun hari lusa kita berpuasa, kita tunggu hasil nanti keputusan daripada ketetapan pemerintah. Tapi pada kesempatan kali ini tidak putus-putusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi yang semacam ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang paling penting. Oleh karena itu tidak lain dan tidak bukan yang menjadi pedoman kita hanyalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ikhwani fillah rahimahullah ta'ala, kalau kita mengingat bahwa ini adalah akhir dari bulan Sya'ban yang insya Allah dengan izin Allah, dengan qudrat Allah dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita masuki bulan Ramadan, maka kita akan teringat juga, atau mungkin kita bertanya, apa yang baginda Rasulullah SAW lakukan, apa yang baginda Rasulullah nasihatkan, apa yang Rasulullah wajahkan kepada para sahabat. Ada riwayat itu dari seorang sahabat Salman Al-Farisi, tercantum dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Insya akan kita kaji At-Targhib wa Tarhib min al-Hadits Syarif, yaitu yang disusun oleh seorang ulama yang hidup pada abad ke-7. Dia wafat pada tahun 656 Hijriah, yang bernama Zakiuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri, dikenal dengan Imam Al-Munziri. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini pada jilid kedua halaman 57 dalam bab At-Targhib fi Siyam Ramadan imanan wa hisaban wa qiyamil lail. Pengarang menuliskan dalam kitabnya sebuah hadis, yang hadis tersebut adalah tentang khutbahnya Rasulullah pada akhir bulan Sya'ban. Terus di akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, Rasul berkhutbah kepada para sahabat untuk menyambut bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini, momen pada saat ini yang sangat tepat, tanggal 28 Sya'ban kita ini, kita mencoba mengingat kembali pesan Rasulullah SAW ketika akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan.
apa yang Rasul pesankan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pedoman kita untuk menyambut bulan yang agung. Dalam kitab ini disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban. Hadis diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, berkhutbah pada kami oleh Rasulullah SAW pada akhir hari dari bulan Sya'ban. Kenapa kita baca ini dan kita tidak tahu apa ini akhir? Kita nggak tahu. Ini tanggal 28. Apakah mungkin besok kita puasa? Mungkin saja. Karena besok bisa masuk tanggal apa? 29 atau apa? Nanti akan apa? Akan digenapkan nanti pada itu. Yang jelas di akhir bulan Sya'ban Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat. Apa yang Rasulullah sabdakan? Ya ayuhan nas. Bahkan khitabnya ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, menaungi, adalah itu menaungi, memayungi, mengadangkan, menaungi kalian oleh satu bulan yang agung yang penuh berkah. Tapi Rasul mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayyuhallazina amanu. Kenapa? Karena keberkahan, keagungan bulan Ramadan bukan hanya akan dirasakan oleh orang yang beriman yang melakukan ibadah puasa, tapi keberkahan, keagungan bulan Ramadan dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak melakukan ibadah. Kenapa? Kita perhatikan saja. Ketika bulan Ramadan orang memenuhi kebutuhan ekonominya, kebutuhan rumah tangga, apapun itu bentuknya, pastilah melakukan interaksi sosial pada orang. Yang mendapatkan keuntungan dari kebutuhan kaum muslimin memenuhi kebutuhan bulan Ramadan itu kan bukan hanya orang muslim. Misalnya dia berbelanja, dia bertransaksi dengan orang-orang yang ada sekitarnya, dan itu tidak semuanya dalam pengertian orang yang melakukan ibadah puasa. Jadi kalau Rasul mengatakan ya ayuhan nas qad adzallakum syahrun azimun mubarakun, bulan Ramadan membawa berkah, membawa keagungan untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang beriman, tapi kewajiban berpuasanya ya. Coba seandainya kita membeli kebutuhan berbuka puasa, apapun itu, pasti kita berinteraksi dengan orang sekitar kita. Dan bahan pangan diberikan itu bukan hanya satu orang atau dua orang yang terlibat di dalamnya. Pasti banyak orang dia belanja di mana gitu. Nah itu kan berarti bukan hanya orang sekitar yang beragama, tanda kutip, yang melakukan ibadah puasa, tapi juga yang nggak berpuasa pun mendapat. Itu makanya ya ayuhan nas, wahai manusia, semuanya pelan. Kamu itu nanti akan dinaungi, akan dipayungi, kalau bahasa kita akan diademkan. Ya mudah-mudahan dengan sabda Rasul, dengan azallakum ini, mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan, dengan keagungan Ramadan, dengan kebesaran Ramadan, Allah angkat segala bala dan wabah pada negara ini khususnya dan di semua dunia pada umumnya. Allah selamatkan umat Islam, umat manusia dengan datangnya bulan Ramadan. Kita sudah merasakan begitu beratnya hidup ini dengan adanya wabah sekarang ini. Mudah-mudahan dengan sabda Rasul mengatakan azallakum, kamu akan dinaungi, kamu akan dilindungi dengan keberkahan dan keagungan Ramadan. Dengan datangnya Ramadan, insya Allah kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada wabah ini. Selamat datang Ramadan, selamat tinggal wabah. Mudah dan keberkahan Rasul mensabdakan azallakum, dipayungi kamu. Jadi kita dilindungi dengan Allah. Dengan apanya? Dengan azimun mubarakun, dengan kebesaran, keberkahan bulan Ramadan. Kenapa dia sebut azim? Kenapa disebut mubarak? Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya, bulan itu dalamnya ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dari 1000 bulan. Itu yang pertama. Ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah jadikan puasa pada bulan Ramadan adalah fardhu.
wa qiyamul laili tatawuan, dan qiyamul lail pada bulan Ramadan sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba fi bi khaslati minal khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Orang takarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan satu perbuatan kebaikan, kaman adda fariidatan fi ma siwa, maka seolah-olah perbuatan baik yang sifatnya sunnah dikerjakan pada Ramadan, apa katanya? Kaman adda faridatan fi mas, seperti orang yang melakukan ibadah fardu pada bulan selain bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Orang yang melakukan ibadah fardu pada bulan Ramadan seperti orang yang menunaikan 70 kefarduan pada bulan selain bulan Ramadan. Ibadah sunnah pada bulan Ramadan dihitung dengan ibadah fardu pada selain bulan Ramadan. Ibadah fardu pada bulan Ramadan diganjar dengan 70 kali lipat seolah-olah di luar bulan Ramadan. Ini disebut azim dan disebut wahwa sahrus sabri. Ramadan adalah bulan sabar. Berarti Rasulullah sudah mengingatkan kita. Di situ banyak tantangan. Ingat, janganlah kita jadikan segala sesuatu yang menjadi rintangan kita itu sebagai halangan, tapi jadikanlah dia sebagai tantangan. Karena Rasulullah sudah mengingatkan huwa sahrus sabar. Berarti ada sesuatu yang kita harus sabar di situ. Kalau begitu, apa istimewanya sabar? Memang kita harus bersabar? Tidak, kata Rasulullah. Kalau dia bisa bertahan dengan kesabarannya pada Ramadan, wasabru sawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya surga. Maka dia menjadi sabar. Apalagi dia menjadi besar, azimun, mubarakun, wa syahrul muwasati. Ramadan syahrul muwasa. Muwasa itu maksudnya bulan di mana penghapusan dosa, pembakaran dosa. Sebut syahrul muwasa. Itu azim. Lalu keberkahannya wa syahr yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Di dalamnya bulan Ramadan disebut yuzadu fi rizqil mu'min, bulan yang ditambahkan rezeki orang mukmin pada bulan Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan dalam kondisi wabah macam ini mengganggu juga, berimbas juga pada ekonomi kita, pada ekonomi negara secara global, dunia pun terganggu dengan wabah ini. Mudah-mudahan datangnya Ramadan membawakan berkah rezeki bagi kita orang-orang beriman dan seluruh umat manusia pada umumnya. Karena harus mengatakan syahrun yuzadu fir rizq, bulan akan ditambahkan, akan dilebihkan di dalam bulan itu akan rezeki orang-orang yang beriman. Maka yakinlah, mudah-mudahan dalam keterbatasan kita dan kekurangan kita yang dilingkupi dengan wabah yang macam ini kita alami, mudah-mudahan semua itu tidak mempengaruhi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Insya Allah rezeki kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang rezeki itu Allah penuhi, maka apa? Jangan takut. Apa yang jangan takut? Maka harus mengatakan man fattara fi shaiman kana maghfiratan li dzunubi wa itqaraqabatin minan nar. Siapa orang fattara fihi shaiman, yang memberi, yang iftar, memberi iftar kalau kita bahasanya gitu, mengasih untuk berbuka puasa orang yang berpuasa, maka itu menjadi maghfirah bagi dosa-dosanya. Wa itqaraqabatin minan nar, dan pembebasan dia dari api. Artinya kenapa Rasulullah mengatakan di akhir itu? Bukan di akhir, artinya kemudian harus mengatakan siapa orang yang memberi iftar, siapa orang yang memasih makan orang berbuka puasa, sama dengan dia membebaskan dirinya dari api neraka.